Shalom. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan di ibadah minggu yang luar biasa ini. Kita bersyukur bila hari Kamis yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Namun sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Dia pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur yang akan menyertai murid-muridnya dan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sampai setia sampai akhirnya. Jemaat terkasih, mari kita buka kebenaran firman Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan naik ke sorga, maka murid-murid sedang dalam penantian akan sebuah janji yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid sedang dalam penantian, murid-murid sedang menanti-nantikan akan penggenapan janji tersebut. Berbicara kata penantian, pasti semua kita pernah mengalaminya. Pasti kita pernah mengalaminya. Seperti seorang suami di saat istrinya belanja ke pajak, dia menanti begitu lama. Bisa mungkin berjam-jam dia menanti. Itu pun sungguh sangat membosankan. Ibarat seperti seorang istri yang sedang menanti-nantikan suaminya yang sedang mencari nafkah bekerja di negeri yang jauh. Seperti seorang anak yang menuntut ilmu ke negeri yang jauh. Orang tuanya sangat menantikannya. Kita juga hari-hari ini sedang diperhadapkan kepada penantian. Di masa-masa COVID-19 ini banyak sekali orang, bahkan hampir seluruh bangsa kita, bahkan dunia, sedang menanti-nantikan kapan COVID-19 ini akan berakhir. Karena banyak orang stay home, berada di rumah selama masa COVID ini. Ada orang tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, bahkan rumah-rumah ibadah pun belum bisa dipakai untuk berkumpul memuji menyembah Tuhan. Sedang dalam penantian kapan COVID ini akan berakhir. Banyak orang merasa gelisah, banyak orang tidak sabar, banyak orang menggerutu, bahkan mengutuki, menyalahkan satu dengan yang lain. Untuk itu jemaat terkasih, kita belajar kepada murid-murid Yesus Kristus, bagaimana murid-murid Tuhan sedang dalam penantian akan janji Tuhan Yesus Kristus, sehingga janji itu digenapi dalam hidup mereka. Yang pertama adalah Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 dikatakan bagaimana murid-murid Tuhan setelah Yesus naik ke sorga, suasana hati mereka dalam ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka
pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, murid-murid Tuhan di saat menantikan janji Bapa, bahkan di saat menyaksikan Yesus naik ke sorga, hati mereka dipenuhi dengan sukacita luar biasa. Dikatakan bukan hanya bersukacita, tetapi sangat bersukacita. Hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan semangat yang luar biasa. Bukan dipenuhi dengan kesedihan, bukan dipenuhi dengan kegelisahan, bukan dipenuhi dengan air mata, tetapi dengan sukacita. Nah, untuk kita bisa menantikan sesuatu, apapun itu namanya, supaya yang kita nantikan akan kita alami sukacita besar, akan kita mengalami damai sejahtera. Di saat kita mengalami penggenapan akan janji itu, yang pertama yang harus kita miliki seperti murid-murid Tuhan Yesus miliki, tetap kita bersukacita. Kita bersukacita menantikan janji itu. Sama seperti murid-murid Yesus Kristus, mereka sangat bersukacita menantikan janji Yesus, menantikan Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Dengan rasa sukacita inilah membuat kita kuat. Dengan rasa sukacita inilah membuat kita mampu. Bahkan dengan sukacita ini membuat kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, membuat kita tidak bersungut-sungut, membuat kita tidak menggerutu mengomel, bahkan menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi kita dengan sabar menantikannya. Yang kedua, apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan yang sedang dalam penantian akan janji Yesus Kristus. Yang kedua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati. Nah, untuk menantikan janji akan turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya, maka murid-murid itu menantikan janji itu dengan bertekun, dengan setia, tetap setia sampai janji itu digenapi. Jadi dalam menantikan dibutuhkan sebuah ketekunan, dibutuhkan sebuah kesetiaan, sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita mengalami penggenapan janji. Sama seperti banyak yang dialami orang-orang dulu, sekarang, bahkan mungkin yang akan datang, karena tidak sabar, tidak setia menantikan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan ada banyak orang tidak percaya dengan kedatangan Tuhan. Ada banyak orang sampai mengakhiri hidupnya karena sudah terlalu lama menunggu kedatangan Tuhan. Ada banyak orang kecewa. Bahkan ada banyak ajaran-ajaran yang muncul seolah-olah mempercepat, mempersingkat dan berkata tanggal sekian Tuhan datang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tidak memiliki kesetiaan, mereka tidak memiliki ketekunan. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya, tekun, setia menantikan janji. Yang ketiga, yang terakhir, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dikatakan semua orang percaya. Kata percaya. Jadi murid-murid Tuhan bersama orang-orang yang percaya Yesus, mereka percaya
akan janji Yesus itu. Sedikit pun mereka tidak ragu, sedikit pun mereka tidak bimbang. Tetapi mereka dengan sepenuhnya percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus, bahwa apa yang diucapkan Yesus, apa yang dijanjikan Yesus pasti digenapi, pasti terjadi. Karena murid-murid Tuhan Yesus sudah mengalami sendiri. Setiap Yesus berbicara, setiap Yesus berkata-kata, semua kebenaran, semua kepastian, tidak ada yang tidak digenapinya. Itu murid-murid semakin percaya. Dan demikian juga kita semua orang-orang percaya, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Mari kita belajar seperti murid-murid Tuhan, supaya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus bukan hanya para murid yang 12 yang mengalami penggenapan janji itu, bukan hanya orang-orang percaya yang kala itu bersama dengan murid yang berkumpul, yang 120 orang itu, bukan hanya mereka yang mengalami penggenapan janji Yesus, tetapi janji itu bahkan untuk saya, untuk kita semua, untuk setiap orang siapapun dia yang percaya akan janji itu, maka janji itu juga akan digenapi dalam hidup mereka. Saya mau katakan betapa pentingnya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kita melihat murid-murid Tuhan sekalipun sudah mengalami mujizat, sudah mengalami perkara-perkara besar, menyaksikan bagaimana Yesus membuat mujizat-mujizat besar, bagaimana Yesus membuat 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang, sisa 12 batu. Mereka menyaksikan bagaimana Lazarus yang sudah dikubur 4 hari 4 malam, Yesus bangkitkan. Bagaimana murid-murid menyaksikan bahwa Yesus mengutuk pohon ara, dan seketika itu juga pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Bagaimana murid-murid juga menyaksikan waktu mereka ada di dalam danau naik perahu, lalu Yesus menghardik gelombang, angin topan yang kencang, lalu danau itu tenang seketika. Banyak perkara-perkara besar Yesus lakukan, disaksikan oleh murid-murid. Tetapi mengapa dikala Yesus ditangkap, ada murid yang menjual dia, ada murid yang menyangkal dia, bahkan murid satu pun tidak ada yang setia mengikuti Yesus Kristus. Kenapa? Karena Roh belum ada dalam diri mereka. Nah, untuk itu jemaat terkasih, supaya kita tetap bisa bertahan dan kuat menghadapi masa-masa sukar, bahkan mungkin kesukaran demi kesukaran akan semakin datang. Masa-masa COVID-19 ini juga masa sukar yang hebat dan besar. Kita bisa lalui, kita bisa tetap damai sejahtera, sukacita. Kita tetap setia mengikut Tuhan, iman kita tetap tidak menjadi lemah kepada Tuhan, walaupun mungkin kita sudah sedang dalam kekurangan. Tapi iman kita tidak akan pernah berkurang. Iman kita tetap kokoh. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu mari kita buka hati kita sungguh-sungguh. Kita izinkan terus Roh Kudus berkarya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Sebab Roh itu memberi kita kuasa, kekuatan untuk menanggung segala perkara dan menjadikan kita saksi Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya.